Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti atap-atap rumah di gang sempit pinggiran kota. Udara dingin menusuk tulang, bercampur aroma tanah basah sisa hujan semalam. Di dalam sebuah rumah kecil berdinding papan yang catnya mulai terkelupas, Bu Ratna bangun lebih awal dari biasanya. Langkahnya pelan tapi pasti, menyeret sandal tipis yang sudah aus. Ia menatap sebentar wajah anaknya yang masih terlelap di atas tikar tipis di sudut ruangan. Bibirnya tersenyum kecil. "Ya Allah, kasihkanlah anakku kesehatan dan masa depan yang cerah." Gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Sudah hampir 5 tahun ia menjalani hidup sebagai seorang ibu tunggal, sejak suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja di pabrik. Kehilangan itu bukan hanya merenggut sandaran hidupnya, tapi juga memaksa Bu Ratna memikul seluruh beban sendirian. Ia ingat betul malam ketika kabar itu datang. Bagaimana ia memeluk Andi yang masih kecil, berusaha menahan tangis sambil berkata, "Gak apa-apa, Nak, Ibu di sini." Padahal hatinya saat itu retak berkeping-keping. Hari-harinya kini dihabiskan bekerja sebagai buruh cuci di rumah orang. Pagi hingga sore, ia menggosok tumpukan baju yang tak ada habisnya. Tangannya memerah dan pecah-pecah karena sabun cuci yang keras. Terkadang, saat air cucian terasa terlalu dingin, ia menggeretakkan giginya, tapi tetap melanjutkan. Dalam pikirannya hanya satu hal, Andi harus sekolah, harus pintar, supaya hidupnya kelak tidak sesusah ini. "Bu, ini roti buat sarapan." Suara Andi memecah lamunannya suatu pagi, menyodorkan sepotong roti tawar yang dibungkus plastik. "Loh, ini dari mana, Nak?" "Tadi Bu Sinta di warung ngasih." Katanya, dia lihat ibu sering kerja sampai larut. Bu Ratna tersenyum sambil menatap wajah anaknya. "Makanlah, Nak. Ibu sudah makan di sini," katanya sambil menunjuk secangkir teh hangat yang sebenarnya hanya air gula. Meski Andi masih kecil, ia sering memperhatikan ibunya pulang dalam keadaan lelah. Namun, Bu Ratna selalu berusaha menutupi rasa capeknya dengan senyum. Malam-malam panjang ia habiskan menjahit baju bekas orang, menambal kaos kaki yang berlubang, demi menambah uang belanja. Sesekali, suara hujan deras di atap seng rumah membuatnya khawatir cucian belum kering. Tapi ia tetap duduk di pojok rumah, mengelus rambut Andi yang tertidur pulas. Di luar sana, kehidupan berjalan cepat. Orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi bagi Bu Ratna, waktu terasa lambat. Setiap hari adalah perjuangan baru, setiap langkah adalah taruhan untuk masa depan anaknya. Dan entah kenapa, di tengah semua itu, ia selalu merasa ada sesuatu yang akan berubah, sesuatu yang belum siap ia hadapi. Pagi itu, langit masih kelabu, awan tebal menggantung seperti selimut yang menahan sinar matahari untuk keluar. Dari dapur mungil yang catnya mulai pudar, aroma singkong rebus menyebar tipis. Bu Ratna duduk di kursi kayu tua, memotong singkong menjadi beberapa bagian. Tangannya bergerak pelan, seolah berhati-hati agar potongannya terlihat rapi. Ia menyisihkan potongan terbesar ke piring Andi, lalu mengambil bagian yang lebih kecil untuk dirinya. "Makan yang banyak ya, Nak, biar kuat sekolahnya," ucap Bu Ratna sambil mendorong piring ke arah Andi. "Bu nggak makan?" tanya Andi sambil mengernyitkan dahi. "Ibu udah kenyang," jawabnya sambil tersenyum tipis, padahal ia hanya meneguk air putih sejak tadi. Setiap pagi, rutinitas itu berulang. Ia tak pernah mau mengambil bagian yang lebih besar, selalu menyisakan yang terbaik untuk anaknya. Meski perutnya sering keroncongan saat bekerja, ia tidak pernah mengeluh. Saat berangkat ke rumah majikannya, Bu Ratna lebih sering berjalan kaki. 5 kilometer ia tempuh dengan langkah kecil namun mantap, menembus panas terik maupun hujan deras. Sepatunya sudah menipis, bagian solnya terkadang robek, membuat kaki terasa nyeri ketika menginjak kerikil di jalan. "Bu Ratna, mau saya bonceng?" tawar Pak Jono, tetangganya yang kebetulan melintas dengan motor butut. "Wah, nggak usah, Pak. Saya sekalian olahraga," jawabnya sambil tersenyum, meski sebenarnya kakinya mulai terasa berat. Di rumah majikannya, suara gemericik air memenuhi telinga. Ember-ember besar berisi cucian menunggu untuk dibersihkan. Tumpukan baju tinggi menjulang, sebagian berbau keringat yang menyengat. Bu Ratna mencelupkan kedua tangannya ke air dingin bercampur deterjen, lalu mulai menggosok kain dengan gerakan cepat. Kulit tangannya memutih, kuku-kukunya menghitam karena terus terendam.
Ia sesekali mengangkat kepala, menghela napas, lalu kembali bekerja. Saat siang tiba, ia duduk di pojok halaman, membuka bekal nasi yang dibungkus daun pisang. Isinya sederhana, nasi putih, tempe goreng, dan sambal. Ia makan pelan, sambil memandangi anak-anak majikannya pulang sekolah di antar mobil. Hatinya berbisik, Andi juga harus seperti itu suatu hari nanti. Naik mobil, pakai seragam rapi. Kadang, saat hujan turun deras di perjalanan pulang, Bu Ratna terpaksa berhenti di emperan toko, memeluk kantong plastik berisi cucian kering yang harus diantar ke rumah lain. Air hujan menetes dari ujung kerudungnya, membasahi wajah. Namun setiap kali ia membayangkan Andi bisa makan malam dengan tenang, rasa lelah itu seolah tak berarti. Dan entah kenapa, di balik semua pengorbanan yang ia lakukan diam-diam itu, ada satu rasa takut yang mulai tumbuh. Takut bahwa kelak, semua ini tidak akan dihargai. Waktu berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin Bu Ratna mengantar Andi dengan seragam SD yang kebesaran, lengkap dengan tas lusuh warisan dari tetangga. Kini, anak itu sudah menjelma menjadi pria muda yang gagah, berjas rapi, rambutnya tersisir licin, dan senyum percaya diri menghiasi wajahnya. Bu Ratna menatapnya dengan mata yang berbinar saat Andi pulang membawa kabar gembira. "Bu, Andi keterima kerja," seru Andi suatu sore sambil memeluk ibunya. "Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih." Bu Ratna memeluk erat anaknya, air mata bahagia menetes di pipinya. "Kerja di mana, Nak?" "Perusahaan besar di pusat kota, Bu. Gajinya lumayan. Andi bisa bantu ibu sekarang." Sejak hari itu, Andi mulai sibuk. Setiap pagi ia berangkat lebih awal dengan kemeja putih dan dasi biru, menenteng tas kulit hitam yang terlihat mahal. Bu Ratna selalu berdiri di depan pintu, melambaikan tangan sambil berpesan, "Jangan lupa makan siang, Nak." Andi akan mengangguk sambil tersenyum, lalu melangkah cepat menuju jalan besar. Namun, semakin lama, Bu Ratna mulai menyadari sesuatu. Sepulang kerja, Andi jarang lagi duduk berlama-lama di dapur untuk bercerita seperti dulu. Ponselnya tak pernah lepas dari genggaman. Suatu malam, saat mereka makan bersama, ponsel Andi berbunyi. Ia segera berdiri, menjauh, dan berbicara pelan. "Siapa, Nak?" tanya Bu Ratna penasaran. "Teman kantor, Bu, ada urusan," jawab Andi singkat sebelum masuk ke kamarnya. Perubahan itu semakin terasa saat Andi mulai membawa pulang cerita tentang rekan-rekan kerjanya yang berlibur ke luar negeri, makan di restoran mewah, dan membeli barang-barang bermerek. Bu Ratna hanya tersenyum. Meski di hatinya ia merasa semakin jauh dari dunia anaknya. Suatu sore, Bu Ratna memberanikan diri bertanya, "Nak, kapan kita makan bareng di luar? Ibu pengen ngerasain restoran yang sering kamu ceritain." Andi menatap sebentar, lalu tersenyum canggung. "Iya, Bu, nanti kalau sempat ya." Dan, nanti, itu tak pernah datang. Malam itu, Bu Ratna duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto Andi saat wisuda. Senyum anaknya di foto itu lebar, penuh kebanggaan. Tapi entah kenapa, senyum itu kini terasa seperti jarak yang semakin melebar, dan ia belum tahu, jarak itu akan bertambah lebih jauh lagi. Matahari sore memantulkan cahaya keemasan di jalanan pusat kota. Orang-orang lalu lalang dengan pakaian rapi, sebagian menenteng tas belanjaan dari butik mahal. Di salah satu sudut kota, berdiri sebuah restoran mewah dengan dinding kaca tinggi dan lampu gantung berkilau yang terlihat dari luar. Di dalamnya, Andi duduk bersama seorang wanita cantik bergaun pastel, calon istrinya, Livia. "Aku udah pesenin steak favorit kamu," kata Livia sambil tersenyum manis. "Terima kasih, sayang." "Oh iya, nanti kita bahas soal venue pernikahan, ya?" jawab Andi sambil meraih tangannya. Di luar restoran, Bu Ratna sedang berjalan pelan membawa kantong plastik berisi beberapa ikat sayuran. Daster lusuhnya sedikit basah di ujung karena gerimis tadi. Kerudungnya sederhana, agak kusut, tapi matanya berbinar melihat papan nama restoran itu. Ia berhenti sejenak, mengangkat wajah, seolah mengagumi kemewahan tempat itu. Tanpa sengaja, matanya menangkap sosok di dalam, Andi. Hatinya bergetar, bibirnya tersenyum lebar. Ia melangkah mendekat ke kaca, ingin memberi kejutan kecil. Namun, di dalam,
Andi yang sedang tertawa dengan Livia tiba-tiba melihat ke arah luar. Senyum di wajahnya memudar. "Andi? Itu? Siapa?" tanya Livia, memperhatikan wanita sederhana di luar. "Ah, itu, cuma orang lewat," jawab Andi cepat, memalingkan pandangan. Bu Ratna berdiri terpaku. Ia tidak mendengar suara anaknya, tapi ia bisa melihat tatapan mata itu, tatapan yang pura-pura tak mengenalnya. Dadanya sesak. Tangannya yang memegang kantong plastik mulai bergetar. Ia melangkah mundur perlahan, memalingkan wajah agar air matanya tak terlihat dari luar. Sementara di dalam, Andi mencoba melanjutkan percakapan, tapi kata-kata Livia memecah keheningan. "Kamu gak mau ngajak keluargamu ketemu aku? Aku penasaran sama ibumu." Andi menelan ludah, lalu tersenyum tipis. "Nanti, kalau waktunya pas." Di luar restoran, langkah Bu Ratna semakin cepat, kantong sayuran bergoyang di tangannya. Udara sore yang hangat tiba-tiba terasa dingin menusuk kulit. Dan entah kenapa, di setiap langkahnya pulang, ada suara di dalam hati yang berbisik, sesuatu akan berubah selamanya. Siang itu, langit mendung menggantung rendah, seolah akan turun hujan kapan saja. Angin membawa aroma tanah basah dari kebun di belakang rumah. Bu Ratna sedang duduk di ruang tamu, menyulam kain kecil yang ia rencanakan untuk dijadikan taplak meja. Tangannya bergerak pelan, matanya fokus, hingga suara ketukan pintu membuatnya menoleh. "Tok, tok, tok. Bu, ini aku," terdengar suara Andi dari luar. Bu Ratna tersenyum lebar. Sudah lama anaknya tidak mampir. Ia bergegas membuka pintu. "Andi, masuk. Nak, ibu bikinin teh manis, ya?" "Nggak usah repot, Bu. Aku cuma sebentar," jawab Andi sambil menepuk-nepuk celananya, lalu duduk di kursi rotan yang mulai reot. Suasana hening sejenak. Andi menarik napas panjang, menatap ibunya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Bu, aku mau ngomong sesuatu." "Ngomong apa, Nak?" Bu Ratna meletakkan kain sulam di meja, menatap anaknya penuh perhatian. Andi menggigit bibir, lalu berkata dengan nada hati-hati, "Bu, mending ibu pindah ke kosan dekat rumah sakit. Di sana fasilitasnya lebih lengkap. Kalau ada apa-apa gampang diurus." Kening Bu Ratna berkerut. "Loh, kenapa harus pindah? Bukannya di sini juga nggak ada masalah?" Andi menghela napas, tersenyum tipis yang terasa hambar. "Soalnya, di rumahku sekarang, Livia, dia merasa kurang nyaman kalau kita tinggal bertiga." Kalimat itu menusuk hati Bu Ratna lebih dalam dari yang Andi kira. Ia berusaha menahan air mata. "Oh, jadi, ibu bikin gak nyaman?" Suaranya pelan, hampir berbisik. "Bukan gitu, Bu. Cuma, ya, biar ibu juga lebih mandiri, gak usah repot ngurus rumah kami," jawab Andi, matanya menghindar. Hening menyelimuti ruangan. Suara hujan mulai terdengar, menitik di atap seng rumah. Bu Ratna tersenyum kecil, meski hatinya bergetar. "Kalau itu maumu, Nak, ibu ikut saja." Andi mengangguk cepat, seolah lega, lalu melihat jam tangannya. "Oke, nanti aku urus kontraknya." Saat pintu menutup kembali, Bu Ratna duduk diam di kursi rotan. Jarum sulamnya masih tergeletak di meja. Di luar, hujan turun semakin deras. Dan di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar pindah rumah. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih sunyi. Kosan itu terletak di ujung gang kecil, berdampingan dengan bengkel motor dan warung kopi. Bangunannya tua, cat dindingnya mulai terkelupas, dan lorongnya selalu terasa lembab karena sinar matahari jarang masuk. Kamar yang Andi sewa untuk Bu Ratna hanyalah ruangan berukuran 3x4 meter, dengan ranjang besi berkasur tipis, sebuah lemari kayu yang pintunya sulit ditutup rapat, dan satu jendela kecil yang menghadap ke tembok tetangga. Saat pertama kali masuk, Bu Ratna berdiri memandangi ruangan itu lama sekali. Tangannya merabat tembok yang dingin. "Lumayan, nggak bocor," gumamnya lirih, mencoba menghibur diri. "Bu, ini udah yang terbaik. Dekat rumah sakit, gampang kalau ada apa-apa," kata Andi sambil meletakkan koper berisi pakaian ibunya di sudut kamar. Bu Ratna tersenyum kecil. "Iya, Nak, terima kasih." Hari-harinya kini sunyi. Setiap pagi,
Ia duduk di tepi ranjang, membuka jendela kecil yang hanya memberi pemandangan tembok kusam. Kadang, suara orang ngobrol dari warung kopi terdengar samar. Ia akan menatap jalan di depan kos, berharap melihat Andi datang. Suatu sore, tetangga kosnya, Mbak Sarmi, menyapa dari pintu. "Bu Ratna, sendirian aja? Anak nggak pernah nengok?" "Ah, dia sibuk kerja," jawab Bu Ratna sambil tersenyum, menutupi rasa rindu yang menyesakkan. Pernah suatu kali, ia mencoba menelepon Andi. Panggilan itu berdering lama, lalu terputus. Dicoba lagi, hanya terdengar suara mesin penjawab. "Nomor yang Anda tuju sedang sibuk." Bu Ratna menatap ponselnya lama, lalu meletakkannya di meja. Hatinya terasa berat, tapi ia mencoba menghibur diri. "Mungkin memang lagi banyak kerjaan," bisiknya. Malam hari, kesunyian semakin terasa. Lampu lorong kos redup, suara TV dari kamar lain terdengar samar. Bu Ratna berbaring memeluk bantal tipis, menatap langit-langit. Ia membayangkan suara Andi memanggil, "Bu, Andi pulang," seperti dulu di rumah lama. Namun, yang terdengar hanya bunyi tetesan air dari keran yang bocor di kamar mandi bersama. Suatu malam, ia terbangun karena suara langkah kaki di luar. Degup jantungnya cepat. Ia mengira itu Andi. Tapi ketika pintu diketuk, yang datang hanyalah Mbak Sarmi, meminjam lilin karena listrik kamar sebelah padam. Saat pintu kembali tertutup, kesunyian menyelimuti lagi. Dan entah kenapa, setiap kali ia menatap pintu itu, ia merasa semakin ragu. Apakah anaknya benar-benar akan datang menemuinya lagi? Hari ulang tahun Bu Ratna tiba. Langit pagi tampak muram, seolah ikut merasakan kesedihan yang diam-diam membayangi hatinya. Angin dingin menyusup lewat jendela kecil kamar kos, membuat tirai tipis bergetar. Bu Ratna duduk di meja kayu tua, menyiapkan sepiring kecil nasi uduk lengkap dengan telur dadar dan sedikit sambal. Ini sederhana, tapi bagi hatinya, ini adalah persembahan kecil untuk mengenang hari-hari ketika Andi masih duduk di pangkuannya sambil tertawa riang. Ia menatap piring itu lama, seolah bisa merasakan kehadiran anaknya di seberang meja. "Andi, nak, kalau ibu bisa lihat senyummu sekarang, pasti ibu bahagia," gumamnya pelan. Sepanjang pagi, ia menyalakan lilin kecil di samping piring, berharap Andi akan muncul. Ia bahkan menyetel ponselnya beberapa kali, menunggu pesan masuk. Namun yang muncul hanyalah dering kosong, atau suara mesin penjawab yang dingin. Wajahnya memucat, tapi ia tetap mencoba tersenyum. "Mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia lupa sebentar," bisiknya, menenangkan diri. Siang berganti sore. Suara hujan mulai terdengar di atap seng, menambah suasana hening yang menyesakkan. Bu Ratna menatap jendela, memandangi jalan yang sepi. Ia membayangkan Andi berjalan di trotoar, membawa hadiah atau sekadar senyuman hangat. Tapi yang datang hanyalah tetesan hujan, menetes di kaca dan membentuk pola tak beraturan. Ia menutup mata sejenak dan membayangkan masa lalu. Andi kecil berlari ke pelukannya sambil tertawa, memegang kue ulang tahun sederhana yang ia buat sendiri. Suara tawa itu kini hanya tinggal gema di ingatan. Hatinya terasa sesak. "Nak, Bu rindu. Bu pengen lihat kamu lagi," bisiknya, hampir tak terdengar. Malam semakin larut, lilin kecil itu mulai meleleh. Bu Ratna duduk di tepi ranjang, menatap piring nasi uduk yang masih utuh. Ia menahan air mata, mencoba menguatkan diri, tapi rasa sepi menusuk lebih dalam dari sebelumnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Hatinya melonjak. Ia menatap layar dengan mata berbinar. "Selamat ulang tahun, Bu. Maaf nggak bisa datang, lagi sibuk meeting," bunyi pesan dari Andi. Bu Ratna menunduk, air matanya jatuh perlahan. Senyum tipis menghiasi bibirnya, tapi di dalam hati, rasa sakit terasa lebih tajam. Ia menatap lilin yang hampir padam, menanti secercah harapan yang tak pernah benar-benar hadir. Dan saat itu, ia tahu, malam ini, rumah kecilnya akan tetap sunyi, sementara rindu itu menggantung tanpa jawaban. Pagi itu, langit masih abu-abu dan angin bertiup lembut, membawa aroma hujan semalam. Bu Ratna terbaring lemah di ranjang kosnya, tubuhnya kurus dan pucat. Seluruh energi seolah terkuras setelah bertahun-tahun bekerja tanpa henti. Tangannya yang dulu kuat kini lemas di atas selimut tipis.
napasnya terengah-engah. Tetangga kos, Mbak Sarmi, yang setiap hari melihatnya termenung di jendela, segera mengetuk pintu. "Bu Ratna, Bu, kenapa nggak ada kabar sama sekali? Ayo, aku panggil ambulans," teriak Mbak Sarmi panik. Bu Ratna hanya tersenyum lemah, menatap tetangganya dengan mata yang setengah terpejam. "Mbak, nggak apa-apa. Bu cuma capek aja. Ibu masih bisa kuat." Mbak Sarmi menggenggam tangan Bu Ratna erat. "Capek? Bu, ini lebih dari capek. Kita nggak bisa biarin ibu sendirian begini." Segera, Bu Ratna dibawa ke rumah sakit. Lantai rumah sakit dingin dan berkilau, bunyi monitor detak jantung terdengar seperti dentuman yang menegangkan. Ia terbaring di ranjang perawatan, selimut putih menutupi tubuh kurusnya. Tubuhnya gemetar saat perawat memasang infus. Hatinya diam-diam menunggu satu wajah yang selalu membuatnya merasa aman, Andi. Beberapa jam kemudian, rumah sakit menghubungi Andi. Ponselnya berdering di tengah rapat penting. Wajahnya memucat saat mendengar kabar itu. "Apa maksudnya? Kenapa nggak ada yang kasih tahu lebih cepat?" Gumamnya panik sambil mengemasi tas. Ia bergegas ke mobil, menabrak lampu merah, jantungnya berdegup kencang. Sesampainya di rumah sakit, Andi menemukan Bu Ratna sudah terbaring tenang. Monitor detak jantung tak lagi berdetak. Tangan yang dulu kuat kini dingin dan tak berdaya. Ia menatap wajah ibunya yang damai, lalu menunduk sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Ibu, maaf. Andi terlambat. Andi salah," bisiknya, suaranya bergetar. Perawat yang melihat Andi menangis diam, tak tahu harus berkata apa. Hanya bunyi mesin rumah sakit dan langkah orang lalu lalang yang terdengar, semakin menekankan keheningan yang menyesakan. Andi jatuh terduduk di kursi, menatap tangan ibunya yang dulu mengusap rambutnya saat ia menangis. Kini tangan itu tak lagi bisa digenggam. Di luar jendela, hujan turun deras, membasahi jalanan kota. Setiap tetes hujan seolah menampar wajah Andi, mengingatkannya akan semua pengorbanan ibunya, yang selama ini ia abaikan. Dan di dalam hatinya, ia sadar, jalan pulang ke pelukan ibu sudah tertutup selamanya, dan semua penyesalan datang terlambat. "Kalau mau, aku bisa lanjut ke angka 9, yaitu adegan Andi pulang ke rumah besar dan merasakan kosongnya rumah tanpa ibunya, membangun klimaks emosional sebelum ending cerita. Mau aku lanjutkan sekarang?" Beberapa hari setelah pemakaman, Andi pulang ke rumah besar yang kini terasa asing. Rumah yang dulunya penuh tawa kini sunyi. Lantai kayu yang mengilap memantulkan bayangannya sendiri, sementara tirai tebal menutupi sebagian cahaya sore. Ia berjalan pelan, setiap langkahnya menimbulkan suara gemerisik yang nyaring di ruangan kosong. "Ini memang rumahku, tapi kenapa rasanya begitu sepi?" gumamnya dalam hati. Di ruang tamu, sofa besar berwarna krem tampak rapi, tapi kosong. Meja makan yang dulu penuh aroma masakan kini bersih tanpa bekas kehidupan. Dapur luas memancarkan kebersihan sempurna, tapi tak ada aroma masakan hangat yang biasa menenangkan hati. Ia menoleh ke kamar yang dulu sering didatangi ibunya untuk menidurkan cucian kering. Semua tertata rapi, tapi sepi. Sun. Andi berjalan ke kamar kerja. Di meja tersusun dokumen rapih, laptop menyala, namun semua terasa hampa. Ia duduk, memegang foto lama. Andi kecil duduk di pangkuan Bu Ratna. Senyum lebar di wajah mereka. Hatinya tersentak. "Ibu, kenapa aku baru sadar sekarang?" bisiknya sambil menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia berjalan ke jendela, menatap halaman rumah yang luas. Angin sore berhembus, membawa suara burung-burung yang beterbangan pulang. Tapi suara itu tak mampu menghapus rasa hampa di dada. Ia menutup mata sejenak, membayangkan ibu kecilnya duduk di kursi rotan, tersenyum sambil menunggu kepulangan Andi. Dan kenyataannya, kursi itu kini kosong selamanya. Andi merunduk di lantai, memeluk foto itu erat. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar menahan tangis yang tak tertahankan. Ia baru menyadari, semua kemewahan yang ia miliki, rumah besar, mobil mewah, karir sukses, tak berarti tanpa kehadiran ibu yang selama ini mengorbankan segalanya untuknya. Di luar, hujan mulai menetes di atap. Setiap tetesnya terdengar seperti ketukan di hati Andi, mengingatkannya akan semua yang telah ia abaikan. Ia menatap rumah itu sekali lagi,
menyadari bahwa rumah besar sekalipun bisa terasa begitu dingin jika tidak ada seseorang yang mencintai tanpa pamrih. Dan saat malam menelan kota, Andi duduk di ruang kerja, memegang foto itu, air mata menetes di pipinya. Ia tahu, jalan pulang ke pelukan ibu, tak akan pernah ada lagi. Malam itu, rumah besar terasa sunyi. Lampu ruang kerja menyala redup, memantulkan bayangan Andi yang duduk termenung di kursi. Tangan kanannya masih memegang foto masa kecil bersama Bu Ratna, sementara tangan kiri menutupi wajahnya yang basah oleh air mata. Setiap napas terasa berat, seolah menanggung rasa bersalah yang selama ini ia abaikan. Bu, Andi, maafkan, Andi nggak pernah menghargai semua yang ibu lakukan. Gumamnya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh bunyi hujan di luar jendela. Ia menoleh ke jendela besar yang menghadap taman. Angin malam menggoyangkan dedaunan, suara hujan menetes ke tanah seperti irama yang menyayat hati. Ia membayangkan Bu Ratna duduk di bangku kayu kecil di depan rumah lama mereka, tersenyum hangat sambil mengulurkan tangan untuk memeluknya. Tapi bayangan itu hanya ada di pikirannya. Realita berkata lain. Rumah lama itu kini sepi, kosong, dan tak ada lagi yang menunggu kepulangannya. Andi menunduk, memandangi meja kayu di hadapannya. Di sana, beberapa benda sederhana milik ibunya dulu tersimpan, cangkir retak, kain sulam setengah jadi, dan foto keluarga. Semua itu mengingatkannya pada pengorbanan yang tak ternilai. Ia baru menyadari, semua karir, semua prestasi, semua kemewahan yang ia kejar selama ini hanyalah kosong tanpa kehadiran ibu yang rela kehilangan segalanya demi dirinya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi air matanya tak berhenti. Dalam hati, ia berbisik, kalau saja aku bisa kembali, kalau saja aku menghargai ibu lebih awal, tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Di luar, hujan mulai reda, meninggalkan udara yang dingin dan segar. Andi tetap duduk di sana, memeluk foto itu erat. Ia tahu bahwa penyesalan tidak bisa mengembalikan waktu, dan pelukan yang ia rindukan selama ini, tak akan pernah ada lagi. Namun di balik rasa sakit itu, ada satu kesadaran yang perlahan tumbuh di hatinya. Cinta seorang ibu tak pernah lekang oleh waktu, dan pengorbanan itu akan terus mengalir, mengajarkan arti kasih yang sejati, meski ia tak lagi bisa memeluknya. Malam itu, Andi menatap langit gelap di luar jendela, seakan mencari satu jawaban yang tak pernah ia temukan selama ini. Dan di dalam hatinya, satu kata terngiang dengan pilu, maaf.